Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bait ke-19. Qala an-nazim al-muallif rahimahullah ta'ala, kul khaira qawlin fi sahabati kullihim wala taku ta'anan ta'ibu wa tajahrahu faqad nataqa al-wahyu al-mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayun li sahabati tamdahu. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, kul, katakanlah, khaira qaulin, katakanlah yang baik, ucapan yang baik, fi sahabah, terhadap para sahabat. Ucapkanlah ucapan yang baik terhadap sahabat, komentar yang baik terhadap sahabat. Ya, kullihim, semuanya sahabat, tidak ada yang kita beda-bedakan. Baik sahabat sigor, sahabat kibar, kita ucapkan kalimat yang baik. Baik muhajirin maupun ansar, ucapan yang baik. Wala taku ta'anan, dan janganlah anda menjadi tukang cela. Ta'ibu wa tajharu wa tajrahu, yang kalian mencaci dan mencerca. Mencerca para sahabat sebagaimana dilakukan oleh ahlul dhalal dari kalangan Rafidah. Waqad nataqal wahyu al-mubinu bi fadlihim, dan sungguh wahyu telah berbicara, nataqa, wahyu Al-Quran, wahyu hadis telah berbicara, ya, wahyu yang mubin, yang nyata, yang terang benderang telah berbicara bi fadlihim, tentang keutamaan mereka, fil fathi, dan di dalam surah Al-Fath. Ayun, terdapat ayat di sahabati tamdahu, terdapat ayat yang berbicara tentang sahabat, dan ayat tersebut, surah tersebut memuji para sahabat. Ya, ini bahasan kita bait 19, 20. Ya, maka sekarang ya kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini sebenarnya udah ya di pembahasan sebelumnya. Di bait sebelumnya yang kita bahas, ini pelengkap ya, dari beliau, dari Ibnu Abi Daud. Kata beliau, dzakarahuna, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka Ibnu Abi Daud menyebutkan di sini baqiyat sahabati, para sahabat yang lain, ba'da ma dzakara al-asyrata al-mubasysyirina bil jannah. Setelah beliau menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebelumnya kita sebutkan keutamaan sahabat secara umum. Kemudian masuk 4 khulafaur rasyidin, yang paling utama Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman, Ali, kemudian 10 orang sahabat, sekarang sahabat yang lain. Faqala, maka beliau menyatakan, kul, katakanlah, khaira qaulin, katakanlah ucapan yang baik, hatta la yudhanna anna dzikral fadil minas sahabah tanaqqusun lil mafduli, hingga nanti supaya tidak disangka bahwa penyebutan keutamaan sebagian sahabat itu merendahkan sebagian sahabat yang diungguli. Kalau kita berbicara yang utama sahabat adalah yang 4 orang, 4 khulafaur rasyidin, 10 orang yang dijamin masuk surga, itu bukanlah maknanya selainnya itu rendah derajatnya, tidak demikian. Bal kulluhum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahum fadlus suhbati wal munasarati li Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka memiliki keutamaan menemani Rasulullah, menolong Rasulullah SAW, wa talaqi anhu, dan talaqi langsung mengambil ilmu daripada Nabi,
hatta sahabat yang kencing di tengah masjid Arab Badui, itu kita tidak boleh celah. Kalaupun kita menyebutkan asar riwayat tersebut, bukan dalam rangka mencela sahabat tersebut, tapi mengambil hikmah pelajaran yang terkandung di dalamnya. Bukan begitu? Bukan maknanya mencela sang Arab Badui tadi, itu sahabat, dia ngambil ilmu dari Nabi, dia dapat ilmu dari Nabi. Diajarkan nama Nabi, ini masjid nggak boleh buat kencing, ini masjid buat sholat, buat zikir, buat tilawatul Quran. Dia nggak talaki langsung dari Nabi. Ini sahabat, nggak boleh direndahkan, apalagi dijadikan bahan lelucon. Nauzubillah min dzalik. Waalaikumsalam. Faqad ra'au ar-Rasulullah SAW. Mereka telah melihat Rasul. Kalaupun Rasul nggak melihat, mereka telah melihat Rasul. Kalaupun mereka nggak melihat Rasul karena buta, Rasul melihat mereka. Wa amanu bihi. Mereka beriman pada Rasul. Wajtama'u bihi. Ya, wajtama'u bihi wa sallu khalfahu. Wa sallu khalfahu. Mereka berkumpul bersama Nabi, salat di belakang Nabi, sami'u qaulahu, mendengar langsung sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berat beriman kepada Nabi di masa Nabi. Di zaman saat itu belum ada Rasul ya, dari orang Arab. Ya, belum, waktu itu keseluruhan bangsanya jahiliyah. Kalau enggak Nasrani, Yahudi, Persia. Ya. Sementara agama millah yang dibawa Nabi Ibrahim seolah-olah punah. Ya, agama millah yang benar dibawa oleh Isa sudah tergores oleh Paus, sehingga dianggaplah Isa anak ilah. Bahkan satu dari yang tiga dari yang satu, Trinitas. Maka muncul tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan akidah at-tauhid. Berat diterima oleh jiwa. Ya. Oleh karena itulah musyrikin Quraisy mengatakan, "Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin." Kami nggak pernah dengar dakwah Muhammad SAW ini di bapak kita yang awal. Nggak ada di kayak begini. Nah, ini yang awal maksudnya bapak mereka yang bapak mereka. Kalau bapak mereka yang awal ya justru Ismail Ibrahim. Bapaknya orang Arab. Ya, yang berakidah dengan akidah tauhid. Mereka mendengar dakwah Nabi SAW, mereka mengatakan inna hada syai'un, inna hada la syai'un ujab, ini sesuatu yang sangat aneh ini. Jadi berat beriman kepada Nabi. Ya, sudah berat beriman pada Nabi, apalagi ada rintangan, tantangan, pengucilan, pengusiran. Bahkan di situ terdapat juga pembunuhan. Ya. Para sahabat yang beriman pada Nabi, keluarga Yasir dibunuh, ya, Khabbab al-Arat disiksa, Bilal disiksa, ya, para sahabat disiksa berat. Makanya, enak banget jadi sahabat ya. Coba kita di zaman sahabat ya. Wah, Allah tahu, sudah Allah tahu kolbu-kolbu hamba yang menemani Rasul yang pantas itu kolbu ya para sahabat itu. Kalau kolbu kita hadir di tengah Rasulullah, bisa jadi naudzubillah kita berada di tengah Abu Jahal, pro Abu Lahab, pro Romawi, pro musyrikin Quraisy, naudzubillah. Maka sahabat adalah pilihan. Ya. Wa qaulu rahimahullah ta'ala, dan perkataan beliau, perkataan An-Nazim Ibn Abi Daud, fi sahabati kullihim, ucapkanlah yang baik pada sahabat semuanya, fi sahabati Rasulullah SAW, bi antusni alaihim wa tamdahahum, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, yaitu dengan Anda memuji mereka, menyanjung mereka, liannahum yastahiquna hadzal madha wa sanaa, karena mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan ini. Tidak ada lagi. Mereka yang paling berhak. Allah puji mereka. Mereka masih hidup. Allah puji mereka. Radhiyallahu anhum. Allah puji mereka dengan keridhaan. Mereka salah berbuat. Allah tegur mereka dengan ayat Quran. Rasul tegur mereka dengan ayat Quran. Kalau kita salah, siapa yang mau negur kita? Ada turun ayat? Nggak ada. Ya. Kalau kita salah beristihad, nggak pantas juga beristihad. Siapa yang negur kita? Nggak ada. Nah, ini sahabat. Ya.
Kemudian kata beliau, wala takun ta'anan, dan janganlah kalian menjadi tukang celak, tukang cerca, ya, wa ta'ibu, yang kalian mencaci, wa tajrahu, yang kalian mencerca para sahabat. La yajuz tanaqusu ahadihim minhum, maka enggak boleh merendahkan salah seorang pun dari kalangan sahabat. Awil timasul uyubi lahum, atau mencari-cari kekurangan mereka, aib-aib mereka. Kama taf'alu ar-rafidatu qabbahumullah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rafidah, semoga Allah memburukkan mereka. Fa innahum a'da'ud-din wa a'da'ul ummati wa a'da'ul millah, mereka adalah musuh agama ini, musuh umat ini, musuh minnah ini. Kama taf'alul khawarij alladziina yukaffiruna as-sahabah, sebagaimana yang dilakukan oleh khawarij yang mengkafirkan sahabat. Tadi dijelaskan kemarin atau pertemuan sebelumnya, cara paling mudah untuk menghancurkan Islam ialah dengan mencela sahabat. Kalau sahabat kredibilitasnya sudah dijatuhkan, maka ilmu agama ini semuanya, dari hadisnya, Qur'annya, itu akan tertolak semua. Hadisnya semuanya datang dari sahabat, Qur'annya semua datang dari sahabat. Qur'an yang kita pegang Utsmani dikumpulkan oleh para sahabat berdasarkan ijma' sahabat di bawah keputusan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadisnya bisa ditolak semuanya. Kita baca hadis tentang sholat, oh dari Abu Hurairah, oh dari Aisyah, oh dari Umar, oh dari ini, enggak. Habis kalau begitu. Ya. Qur'annya tertolak, hadisnya tertolak. Kalau kredibilitas sahabat sudah dijatuhkan, dan Syiah Rafidah pandai mencari celah ini. Dan Syiah Rafidah ditunggangi oleh Yahudi. Yahudilah yang mencari celah ini. Bagaimana menghancurkan Islam? Yaitu dengan mencela sahabat. Maka mereka mulai di situ menyamar-nyamar masuk Islam, mulai mereka di situ mencela-cela sahabat dengan mengunggulkan sebagian sahabat yang lain, yaitu Ahlul Bait yang cuma bisa dihitung pakai jari. Dan enggak semua Ahlul Bait pun mereka agungkan, hanya tertentu aja. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata Ibnu Abi Daud, faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim, maka sungguh wahyu yang jelas, yang wahyu yang terang, nataqa, telah berbicara bi fadlihim, tentang keutamaan mereka. Al wahyu ay yashmalul qur'ana was sunnata, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang namanya wahyu itu mencakup Quran dan sunnah. Faqad nataqal wahyu qur'anan wa sunnatan, wahyu baik itu Quran maupun sunnah telah berbicara fi fadli sahabati Rasulillah SAW, tentang keutamaan sahabat Rasul SAW ini. Falladhi yad'anu fihim mukadzibun li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mencela sahabat, berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah. Sunnah memuji sahabat, Quran memuji sahabat. Tiba-tiba datang para setan-setan dari kalangan Rafidah mencela sahabat, berarti dia nggak percaya Quran. Allah mengatakan di Al-Quran radhiyallahu anhum tentang sahabat, Allah meridhoi mereka. Tiba-tiba setan-setan dari kalangan Rafidah mengatakan Allah melaknat sahabat. Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian celak sahabatku. Tiba-tiba setan-setan dari kalangan Rafidah mengatakan mencela sahabat, mengatakan taubat kepada Abu Bakar dan Umar, mengatakan kepada ibunda kaum mukminin sebagai wanita jalang. Nauzubillah. Ya. Ini berarti mereka mendustakan Quran dan sunnah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, maka orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum, dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in, maka Allah meridhoi mereka. Waradu'an, dan mereka pun rela ridho dengan Allah. Wa adalahum jannatun tajri tahtahal anhar, dan Allah menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah mengabarkan buat sahabat surga. Para sahabat masih hidup 10 orang dijamin masuk surga. Para sahabat masih hidup yang berbaiat di baiatur ridwan masuk surga. Para sahabat yang masih hidup ikut perang Badar, Allah katakan isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah telah ampuni para sahabat yang ikut perang Badar walaupun mereka masih hidup.
Tiba-tiba setan-setan dari kalangan Rafidah mengatakan sahabat di neraka, diadab. Nauzubillah. Berarti mereka mendustakan Quran dan Sunnah, setan-setan ini. Wa fi suratil Fath, wa suratil Fath, dan di dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau wahai Nabi dengan kemenangan yang nyata. Sana'an mutakarrirun, ini adalah pujian yang berulang-ulang ala sahabati Rasulullah SAW, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Fi awwaliha yaqulu ta'ala, di awal ayat ini Allah Ta'ala berfirman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, agar Allah memasukkan kaum mukminin dan mukminat, yang ada mukmin dan mukminat pada saat itu, pada ketika Allah berfirman saat itu ayat itu turun, siapa? Sahabat. Ya. Maka agar Allah memasukkan mereka kaum mukminin mukminat, para sahabat, jannatin, ke surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga-surga tersebut sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa yukaffiru anhum sayiatihim, dan agar Allah menggugurkan dosa-dosa mereka. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, maka yang demikian itu di sisi Allah adalah kemenangan yang besar. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Nabi, berbaiat di baiatul ridwan, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, maka tangan Allah di atas tangan mereka ketika mereka mengadakan tangan-tangan mereka kepada Nabi untuk berbaiat. Wa qala laqad radiyallahu 'anil mu'minin, maka Allah telah meridai kaum mukminin, id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim, Allah mengetahui apa yang ada di kalbu mereka, sehingga Allah menurunkan sakinah kepada mereka. Wa qala fi akhiriha, dan Allah berfirman di akhir surah Al-Fath ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu dari kalangan para sahabat Muhajirin wal Ansar, ya, asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, namun sangat penyayang kepada sesama mereka. Jangan dibalik, kepada orang kafir banyak basa-basi, cengengesan, mau ngalah, kepada kaum mukminin keras sekali. Terbalik berarti ini sikapnya. Tarahum ruk'an sujjadan, maka engkau melihat mereka dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keutamaan Allah, karunia Allah dan keridoannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, maka tanda-tanda mereka di wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Dzalika masaluhum, maka permisalan mereka, yakni sifatuhum, yakni sifat mereka, fit Taurati, itu ada di kitab Taurat, allati nazalat ala Musa, Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Wa masaluhum ay sifatuhum, dan sifat mereka fit Injil, sifat sahabat sudah Allah tetapkan di Taurat dan Injil, alladzi nazala ala Isa alaihi salatu wassalam, Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Kemudian Allah sebutkan sifat mereka ini yang Allah sebutkan di dua kitab sucinya sebelum Quran, yaitu di Taurat dan Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu, itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, yang tunas itu menjadikan dia kuat, fastaghlaba, maka dia besarlah dia, fastawa, tegak lurus, ala suqih, di atas pokoknya, yu'jibuz zurra'u liyaghidha bihumul kuffar, maka membuat kagum orang yang menanamnya dan membuat jengkel, membuat gondok marah orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Hadhihi sifatuhum fit Taurat wa sifatuhum fil Injil. Inilah sifat sahabat yang ada di Taurat dan di Injil. Perhatikan ayat ini, liyaghidha bihumul kuffar, sahabat ini membuat jengkel orang-orang kafir.
Kata Syekh, fadalla ala anna alladhi yaghtadu minas sahabati aw yubghiduhum annahu kafirun binassi hadhil ayatil karimah. Maka ayat ini yang mengatakan ya, yaitu para sahabat ini yaitu untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang jengkel kepada sahabat atau yang membenci sahabat, maka dia kafir berdasarkan nas yang ayat mulia ini, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini juga dikutip dari perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, telah berlalu penjelasan kita di pertemuan sebelumnya, di dua pertemuan sebelumnya, keutamaan sahabat. Ya, Muawiyah nggak boleh dicela. Bahkan Muawiyah nggak boleh dibandingkan. Disebutkan debu yang ada di dalam hidung Muawiyah itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. Ya. Nah, ini apa lagi? Jadi paham di sini maksudnya, tatkala kita menyebutkan keutamaan sebagian sahabat, bukan maknanya merendahkan sahabat yang lain yang tidak disebutkan dalam keunggulan tersebut. Ngerti sini? Ya, sahabat yang dahulu lalai dalam perang Uhud. Ya, lalai dalam perang Uhud ketika Nabi SAW perintahkan kepada mereka yang ada di bukit jangan turun sebelum dapat instruksi untuk turun. Namun tatkala yang di bawah sudah mencapai kemenangan, mengejar-ngejar orang kafir, mengambil ghanimah, mereka mengatakan, ya al-ghanimah, ghanimah. Qad zahara ashabukum fama tantazirun, kata mereka. Ghanimah, ghanimah. Teman-teman kita yang perang di bawah udah menang. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Ayo. Kata yang lain, jangan. Sebelum Rasulullah perintahkan, instruksikan turun. Tapi sebagian mereka tetap ya turun. Ini kekhilafan penyelisihan sahabat sebagian terhadap perintah Nabi. Maka satu perintah Nabi yang dilalaikan jadinya berbalik, yang tadinya sudah hampir menang menjadi kalah total. Nah, ini nggak boleh dicela sahabatnya. Yang tadi paham tuh yang mengatakan al-ghanimah, ghanimah zahara ashabukum fama tantazirun. Nggak boleh dicela. Dia berbuat dosa, satu dosa, kita banyak. Kita banyak. Makanya aneh kalau ada kalangan umat ini mengatakan, dosa saya apa? Banyak dosa kamu. Salah saya apa? Ya banyak bertumpuk. Lihatnya di akhirat ntar. Kayak merasa kayak sahabat gak punya dosa. Ya. Dosa saya apa? Emangnya masuk? Banyak. Ya. Banyak dosanya. Kok saya diginiin dosa saya apa? Ya banyak. Bertumpuk. Nah itu ya. Barakallahu fiikum. Saat tadi juga ya, ketika menyebutkan sahabat yang Arab Baduy kencing di masjid, gak boleh dijadikan bahan lelucon, gak boleh dijadikan olok-olok. Kita menyebutkan untuk diambil ibrah, hikmah dari kisah tersebut. Dia talaki kepada Nabi, ngambil ilmu dari Nabi ya lah. Nabi ajarin ini masjid bukan buat kencing, tapi buat sholat, buat zikir, buat baca Quran. Oh, dapat ilmu dari Nabi langsung. Ya, dapat ilmu dari Nabi langsung. Dengar Nabi, ketemu Nabi, beriman pada Nabi. Ya, dia memang orang gunung. Ini sahabat ini luar biasa. Ini sahabat yang ini nih, antum nggak bisa bandingin dengan Imam Syafi'i sekalipun, dengan Imam Bukhari sekalipun, dengan Imam Ahmad sekalipun, walaupun dia pernah kencing di masjid, diri depan orang-orang lagi. Nggak bisa dibandingin. Dia siapa ini? Dia siapa ya, Wah? Sahabat. Hah? Antum mau bandingin dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad, dengan Imam Malik, dengan Bukhari, dengan Imam Muslim? Enggak bisa. Dia masuk ke dalam cakupan nas wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridho pada mereka. Enggak bisa antum bandingin dengan selevel Imam Syafi'i sekalipun. Imam Syafi'i, raksasa keilmuan. Imam Bukhari, Imam Ahmad, gak bisa. Masya Allah. Biar paham keutamaan sahabat. Oh, luar biasa. Kita masuk ke bait ke-21. Fadlul auladin Nabi SAW. Keutamaan putra-putri Nabi SAW, anak-anak beliau. Qala Nabi rahimahullah ta'ala, wasibtai Rasulullah SAW wa benai Khadijata wa Fatimatu dzatun naqai tabahbahu. Ya. Kata Nabi rahimahullah ta'ala, wasibtai, dan dua cucu Rasulullah SAW. Siapa yang dimaksud di sini? Hasan dan Husain.
wa banai Khadijah, dan 2 putra Khadijah. Artinya 2 putra Nabi yang berasal dari rahim istri beliau Khadijah. Wa Fatimatu dzatun naqai, dan Fatimah yang memiliki kesucian. Tabahbahu, maka mereka telah berbahagia. Ini keutamaan anak-anak Nabi. Kemudian fadlu ummil mukminin Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian keutamaan ummul mukminin Aisyah. Ya. Kok disebutkan Aisyah aja? Hafsah, Ummu Habibah, ya. Kemudian Ummu Salamah dan yang lainnya gimana? Itu udah tercakup. Disebutkan Aisyah karena Aisyah yang paling sering didiskreditkan oleh Syiah Rafidhah. Jadi ini sudah mewakili. Aisyah mewakili ibunda-ibunda kita yang lainnya. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah Ta'ala. Maka istri-istri Nabi ibunda-ibundanya kaum mukminin. Ya. Maka berkata, ya, rahimahullah Ta'ala An-Nazim Ibn Abi Dawud, wa Aisyu ummul mu'minina wa khaluna Muawiyatu akrim bihi thumma mnahu. Wa Aish itu asli Aisyah. Ini min babit tarkhim. Min babit tarkhim. Ya, ini nanti kalau di pelajaran Qatrun Nada ada tuh namanya babut tarkhim di babu munada. Ya, tarkhim. Aish, ya Aish. Ya, Talha, ya Talhu. Fatimah, ya Fatin, gitu. Ini namanya tarkhim. Bagi teman-teman yang udah belajar Qatrun Nada, ini paham. Ya. Ini santri yang baru, belum, nanti, ya insyaallah baru ajurumiyah. Ini namanya min babit tarkhim. Aish, itu aslinya Aisyah. Gitu. Sama kayak di sini Syamul Umul, gitu. Mul, gitu. Umul. Wa Aish, yaitu dan Aisyah ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, wa khaluna, dan paman kita. Ibunda kita Aisyah dan seluruh istri-istri Nabi. Paman kita siapa? Paman kita ialah seluruh saudara dari istri-istri Nabi. Antum punya ibu antum punya abang, punya adik. Antum berarti itu jadi paman antum kan? Oh. Iya enggak? Ya, begitu enggak Aldi? Nah, begitu juga. Wa khaluna, paman kita Muawiyah. Dari sisi apa? Saudari dari Muawiyah yaitu Ummu Habibah adalah istri Rasulullah, ibunda kaum mukminin. Maka Muawiyah adalah paman kita dengan khal dari sisi ibu. Khaluna. Bisa dipahami sini. Ya. Barakallahu fikum. Akrim bihi, muliakanlah dia. Nah, ini mengenai Muawiyah sudah berlalu pembicaranya secara khusus. Bagaimana keutamaan Muawiyah? Muawiyah dikatakan ya 600 atau 60 kali lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Muawiyah adalah gerbang kehormatan sahabat. Mesti dijaga erat-erat Muawiyah kehormatannya. Jangan sampai digerecokin oleh kalangan-kalangan mubtadi' yang hendak memulai pembicaraan sahabat dimulai dari Muawiyah. Karena Muawiyah yang paling rentan perselisihan beliau dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, perselisihan beliau dengan Ali bin Abi Thalib di perang waktu itu setelah perselisihan kejadian terbunuhnya Utsman yang Muawiyah terlambat. Beliau adalah gubernur di Syam, gubernur dari Utsman, dan beliau adalah kerabat Utsman. Beliau mendengar khalifah beliau, saudara beliau, kerabat beliau, keluarga beliau terbunuh, maka beliau minta qisas. Terlambat datangnya dari Syam ke Madinah, sampai di Madinah ternyata Ali sudah dibaiat. Sementara Ali menginginkan proses qisas, beliau yang mengurus karena beliau sudah menjadi khalifah. Muawiyah merasa kapan diangkatnya kita nggak tahu. Oh enggak, ini urusan kami dulu. Mulai disitulah ya orang-orang Syiah Rafidhah dari kalangan Yahudi yang menyamar gosok-gosokin keduanya. Lawan aja, dia buat. Mereka menggosokin ke pasukan. Ini dia begitu juga. Ya, pokoknya setiap ada persisian di kalangan sahabat itu pasti ada penunggangnya. Ya, perang antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah ada penunggangnya. Ya, karena para sahabat itu nggak ada kedengkian sesama mereka, nggak ada. Hatta Muawiyah disebutkan oleh Imam Malik di kitab Al-Muwatta. Muawiyah sedang bertengkar, sedang bertikai dengan Ali bin Abi Thalib, sedang perang, tanya masalah fikih.
ke Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Tanya masalah fikih ke Ali bin Abi Thalib. Beda sama antum. Lagi tahdir-tahdiran, oh kan nanya. Ya, ngapain nanya ke dia? Dia udah saya tahdir. Nah, begitu. Nah. Allahumma musta'an. Mana sekarang? Akrim bihi, muliakanlah dia. Summamnahu. Kemudian berilah dia kemuliaan. Berkata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan. Siapa yang bikin kopi? Ahmad apa Ummul? Ahmad, Masya Allah. Asy-Syarah. Qaulun Nadim rahimahullah ta'ala wasibtai Rasulillah, dan dua cucu Rasulullah SAW, ayani Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. As-sibtu huwa banul bint, itu adalah putra dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan. Wal hafid huwa ibnul ibn, kalau hafid itu adalah putra dari anak lelaki. Gitu. Al-Hasan wal Husain huma sibta Rasulullah SAW. Adapun Hasan dan Husain keduanya adalah cucu ya Rasulullah SAW dari anak putri beliau. Dari putri beliau itu Fatimah radhiyallahu anha. Ibna bintihi, yaitu keduanya adalah dua putra dari putri beliau Fatimah. Wa huma sayyida syababi ahlil jannah. Yang keduanya Hasan dan Husain ini adalah ya pemimpin para pemuda di surga nanti. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini. Kemudian wa banai Khadijah. Kemudian dua putra Khadijah. Maksudnya adalah dua putra Nabi. Auladur Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluhum min Khadijah. Putra-putra Nabi semuanya adalah dari rahim Khadijah. Ma ada Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad. Wa huwa min Mariyah al-Qitbiyah. Kalau Ibrahim itu putra beliau yang berasal dari rahim istri beliau Maria al-Qitbiyah. Wa amma baqiyatu auladir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa kulluhum min Khadijah. Adapun selain dari ya anak-anak Nabi, sisa-sisanya semuanya anak-anak Nabi selain dari Ibrahim itu semua adalah ya dari rahim istri beliau Khadijah, istri pertama radhiyallahu anha. Semoga Allah merahmatinya. Walahu minha, dan Nabi juga memiliki dari Khadijah ibnani, ya, dua putra mata fi hayatihi alaihi salatu wassalam fi Makkah. Dua putra yang wafat ya, yang wafat di masa hidupnya Nabi SAW di Mekah. Wa qauluhu Fatimatu, kemudian perkataan An-Nadim Fatimah, ya, wa qauluhu Fatimatu zatun naqai tabahbahu. Kemudian Fatimah wanita yang memiliki kesucian, maka mereka semua berbahagia, yaitu putra-putri Nabi, cucu-cucu Nabi, semua mereka berbahagia di jannah. Hiya Fatimah bintu Rasulullah SAW, Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Wa kana Nabi SAW yuhibbuha, Nabi SAW mencintainya. Kanat idza aqbalat qama ilaiha wa qabbalaha. Fatimah kalau aqbalat datang ke rumah Rasulullah SAW, ya, qama maka Nabi berdiri menyambutnya, wa qabbalaha menciumnya, wa ajlasaha ila janbih, dan Nabi mendudukkan ya Fatimah di samping beliau. Wa qaulu Aish wa Aish ummul mukminin. Kemudian pernyataan dari musannif Aish, itu Aisyah min babi tarkhim, allati hiya ahabbun nisa'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbur rijal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abuha. Adapun dari kalangan pria yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qawlu wa qaluna Muawiyah, dan pernyataan musannif yaitu paman kita Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabi jalil, sahabat yang mulia, katibul wahyi, penulis wahyu, kana yaktubul Qur'ana lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, beliau menulis Al-Qur'an untuk Rasul. Wa kana khalal mu'minin, dan beliau adalah pamannya kaum mukminin. Lianna ukhtahu Ummah Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saudari beliau Ummu Habibah adalah istrinya Nabi.
fahuwa khalul mu'minin, bimana annahu akhu ummil mu'minin. Maka beliau adalah pamannya kaum mukminin, yang maknanya beliau adalah saudara dari ibunda kaum mukminin. Ya, seperti saudara ibu kita, paman kita. Wa hadza min fadailihi radhiyallahu anhu. Ini adalah di antara keutamaan beliau. Kemudian sekarang masih tentang keutamaan sahabat. Ini terakhir pembicaraan dari Ibnu Abi Daud terkait keutamaan sahabat, yaitu keutamaan Muhajirin dan Ansar. Qala wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum wa ansaruhu, dan para sahabat yang menolong Nabi, yaitu yang ada di Madinah, wal hajiruna, dan para sahabat yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah, hajiruna diyarahum, yang berhijrah dari rumah-rumah mereka, binusratihim, ya, dengan pertolongan mereka kepada Nabi, kepada agama ini, khidmat mereka terhadap agama ini, an kayyatin nari zuhzihu, maka mereka zuhzihu, mereka dicegah dari kayyatin nar, dari jilatan api neraka, dari api neraka. Asyarah, ini pembahasan terakhir ya tentang sahabat. Ini kita sudah berarti berapa pertemuan terkait tentang sahabat? 3 sama ini. Syarah. Penjelasan di sini, wal muhajiruna wal ansar aidan lahum fadlun azimun. Muhajirin dan Ansar mereka memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kama fi qoulihi jalla wa ala wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, dan orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin, siapa itu Muhajirun? Alladzina hajaru min Makkah ila Madinah. Ya, mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun Muhajirin itu isim fa'il kan, hajara yuhajiru muhajir. Walaupun muhajir ini secara umum orang yang berhijrah, namun yang namanya Muhajirun itu dikatakan secara mutlak kepada sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun hijratul ula, hijrah yang pertama, itu tidak masyhur di kalangan ulama menyebut para sahabat tersebut sebagai muhajirun. Hijrah yang pertama kemana? Ke Habasyah. Ya, ke Habasyah. Ini enggak masyhur. Para ulama menyebut di kitab-kitab mereka, para sahabat yang hijrah pertama ke Raja Najasyi di Habasyah balik ke Mekah sebagai muhajirun. Namun muhajirun di sini secara itlaq, ya, secara mutlak kalau disebutkan ialah para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hajaru min autanihim, mereka hijrah dari watan-watan mereka, dari negeri-negeri mereka. Linusratil islami, dalam rangka menolong Islam. Wal ansar alladzina nasaru Rasulullah SAW, yaitu ansar adalah orang-orang yang menolong Rasulullah SAW. Wa alaw ikhwanahum fi daril hijrah, dan yang menolong saudara mereka. Saudara mereka ini siapa? Dari kalangan muhajirin di negeri hijrah. Wa hadza madhkurun fi suratul Hasyr. Ini disebutkan di surah Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yaitu untuk fuqara kalangan muhajirin yang mereka diusir, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Kenapa demikian? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tidak lain mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Allah tetapkan untuk mereka ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, yang jujur imannya. Summa qala fil ansar, kemudian Allah Ta'ala berfirman terkait tentang Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati dar, negeri Madinah, wal imana min qablihim, dan telah beriman sebelumnya. Para sahabat yang ada di Madinah sudah beriman dengan sebab dakwah sahabat Nabi. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ahlul Madinah yang datang ke Makkah mendengar dakwah Nabi, balik ke kampungnya mendakwahkan.
Maka kaum-kaumnya sudah masuk Islam. Ya, ketika sahabat di Mekah merasa sempit, sudah sewaktunya hijrah, maka Madinah siap menampung. Ya. Kemudian mana tadi ayatnya? Wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapati di dada-dada mereka kebutuhan dari apa yang telah diberikan kepada muhajirin. Ya. Jadi Ansor punya sesuatu diberikan kepada muhajirin. Ansor punya sesuatu diberikan kepada muhajirin. Ya, dan muhajir dan Ansor tidak ada mendapati di dada mereka butuh apa yang telah mereka berikan. Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka lebih mendahulukan saudara mereka. Mereka punya isar. Mereka mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri walaupun mereka itu juga butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa ya yang dibebaskan dari kebakhilan dari diri dia, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qawlu bi nusratihim an kayyatin nari zuhzihu. Ya. Maka perkataan musannif Ibnu Abi Daud dengan pertolongan mereka para sahabat, maka mereka dicegah dari api neraka, anqadahumullahu minan nar. Maka Allah menyelamatkan para sahabat dari neraka bisuhbatihim lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena suhbah mereka, karena mereka menemani Rasulullah SAW dalam keimanan. Kalau menemani Rasul tidak dalam keimanan, neraka. Abu Talib nemenin Rasul, bukan cuma nemenin Rasul, melindungi Rasul, menjadi tameng hidup Rasul, memproteksi Rasul. Dahulu musyrikin Arab segan untuk bertindak lebih lanjut terhadap Rasulullah, membunuh, segan karena ada Abu Talib. Abu Talib sudah nggak ada, semakin lemah, maka hijrah. Tapi ternyata Abu Talib yang punya, yang kalau sohbah secara bahasa, ya dia punya penemanan terhadap Rasul nggak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak mau beriman. Sekarang kita masuk fadlul tabi'in wal a'immah al-matbu'in, keutamaan para tabi'in dan imam-imam yang diikuti. Ini penting ya, antum baca buku Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf karangan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Pernah kita bacakan sampai selesai waktu itu. Ya, mudah-mudahan di Tambun sini kita bacakan nanti lagi. Ya, insyaallah keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Ini penting ya, kita mengetahui keutamaan mereka para imam. Ya. Fadlu tabi'in. Qala an-Nadim rahimahullah ta'ala wa min ba'dihim fatabi'una li husni ma'akhidi. Dan setelah mereka, setelah para sahabat, maka tabi'un. Tabi'un definisinya yang kita pelajari di ilmu mustalah, mereka yang hidup ya, yang berkumpul bersama sahabat, berjumpa dengan sahabat, ya, kemudian mati dalam keadaan iman. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Mereka terbagi menjadi 3 golongan, kubra, musta, sugra. Ya. Maka setelah mereka para tabi'un li husni ma'akhidi, karena ma'akhidi ya, karena jalan mereka yang baik, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka, qaulan wa fi'lan, baik itu ya, ucapan maupun perbuatan, fa aflahu, maka mereka beruntung. Wa Malikun wa Tsauri. Loh, kok di sini ya, di sini apa namanya, Ibnu Abi Daud menyatakan ini kan tabi'in, ya, nggak ada nas terkait keutamaan tabi'in yang masuk surga begitu kan? Tapi kok dinyatakan beruntung begitu kan? Dinyatakan beruntung. Naam. Ya, inilah yang ditetapkan oleh para ulama, bahwa para imam, para tokoh yang sangat terkenal ya di dalam agama, sumbangsi mereka besar dalam agama, dan ini disaksikan oleh banyak imam bahwa dia dalam kebaikan, maka ini boleh dinyatakan mereka aflahu, bahkan kata Ibnu Taimiyah, bahkan mereka boleh dikatakan sebagai ahlul jannah. Ya, memang betul, kita nggak boleh memastikan seseorang dengan kebaikannya sebagai ahlul jannah.
Akan tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini juga dikatakan oleh As-Suyuti ya di hasyiah beliau ala Sunan An-Nasa'i ya, hasyiah Suyuti was Sindi. Nah, jadi kalau antum mau buka buku itu, ada di rumah bukunya. Hasyiah Suyuti was Sindi ala Sunan Abi Dawud. Ala Sunan An-Nasa'i. As-Suyuti menyebutkan bahwa ulama-ulama yang siqat, ulama-ulama yang muttaqun, yang dipersaksikan keunggulan mereka, bagaimana sumbangsih mereka, semisal Imam Ahmad, Syafi'i, dan yang disebutkan oleh An-Nazim di sini, Malik, Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya, maka kita boleh menyatakan mereka ahlul jannah. Apa dalil? Dalilnya ada, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Ma asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah." Barang siapa yang meninggal, yang mati seorang mukmin, Nabi bersabda kepada para sahabat, yang kalian sanjung dia atas kebaikan, kalian menyanjung dia atas kebaikan. Dia meninggal, dia wafat, kalian wahai para sahabat menyanjung dia di atas kebaikan, wajabat lahul jannah. Maka orang ini pasti dia mendapatkan surga. Nah, sebagian ulama, ini para sahabat, khitabnya para sahabat. Tapi kata As-Suyuti, dan ini juga perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa, As-Suyuti menyatakan di hasyiah ya Sunan An-Nasa'i, wa shawab anna dzalika yahtassu bis-siqat wal muttaqin. Maka pendapat yang benar yang tadi itu khusus untuk orang-orang yang siqat, yang terpercaya, para imam, wal muttaqin, dan yang bertakwa, para imam, begitu. Kalau kita nggak bisa, nggak bisa. Ya. Si fulan meninggal, udah khair, surga, nggak enak aja surga. Emangnya surga ada, enak banget. Emang ente siapa? Surga aja. Ini khusus bagi imam, kata Suyuti, kata Ibnu Taimiyah. Ya, taib ya. Boleh begitu, bisa dipahami sini. Ya, kata beliau, wa Malikun wa Malik Tsauri, summa akhuhum, kemudian saudara mereka Abu Amrin al-Auza'i, Imam al-Auza'i, zaka al-musabbihu, dialah orang yang bertasbih kepada Allah. Wa min ba'dihim Syafi'i wa Ahmadu, dan setelah mereka Imam Syafi'i dan Ahmad, imaman hudan mayyat al-haqqa yansahu. Barang siapa yang mengikuti kebenaran, maka dia akan memberikan nasihat. Ulaika qaumun qad afallahu anhum, mereka itulah suatu kaum yang Allah telah memaafkan mereka. Itu dinyatakan oleh Ibnu Abi Dawud. Syafi'i, Imam Ahmad bukan tabi'in, ya enggak? Ya, bukan sahabat, bukan masuk qurun al-mufaddalah yang kata Rasulullah, khairun nas qarni, tsumma ladina yalunahum. Imam Ahmad enggak masuk di situ. Ya. Tapi dikatakan di sini, maka mereka itulah kaum yang Allah telah mengampuni mereka. Fa ahbibhum, maka cintailah mereka. Fa innaka tafrahu, maka Anda akan berbahagia. Bisa dipahami sini? Ya. Kita bacakan sedikit syarahnya. Ya, qalu, kopi dulu. Qala, kopi lagi. Masya Allah. Qaulun Nadim rahimahullah ta'ala, kata Syekh Shalal Fauzan, perkataan Ibn Abi Dawud, wa min ba'dihim fattabi'una li husni ama'akhidhi, dan setelah mereka para sahabat, yaitu para tabi'un, yang mengikuti jalan mereka dengan baik, yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik, min ba'di sahabati at-tabi'un, setelah para sahabat adalah para tabi'un. Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ya, dan para sahabat dari Mekah dan Madinah, muhajirin ansar, dan yang ittaba'uuhum, yang ittiba kepada mereka, yang mengikuti mereka dengan baik.
Firman Allah, ittaba'uhum bi ihsan yashmalu kullaman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Maka ini mencakup setiap orang yang mengikuti sahabat dengan baik sampai hari kiamat, siapa aja. Lakin idza utliqa at-tabi'i fal muradu bihi, maka namun apabila dimutlakkan ke tabi'in secara mutlak, maka yang dimaksud dengannya ialah man tatalmada 'ala sahabi wa akhadha anhu, yaitu yang belajar kepada para sahabat dan mengambil ilmu dari sahabat. Wa illa, kalau tidak dikatakan demikian, tabi'in itu adalah khusus untuk yang belajar kepada sahabat, yang beriman kepada Nabi, hidup di masa sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka fasmut tabi'i umuman, maka tabi'in itu umum, yashmalu kulla man ittaba wa sara ala nahji sahabati Rasulillah, yaitu umum, mencakup setiap orang yang mengikuti, berjalan di atas manhajnya para sahabat Rasulullah SAW, minal awwalin, dari kalangan awal, alladzina ba'da sahabati wal akhirin, ya, yang setelah sahabat maupun yang akhir sampai hari kiamat sekalipun. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ya, lamma dzakara al-muhajirin, tatkala Allah Ta'ala menyebutkan muhajirin wal ansar, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat. Ini setelah disebutkan kisah muhajirin ansar, kemudian Allah akhiri pembicaraan muhajirin ansar sebelum Allah membicarakan tentang kaum munafik di surah Al-Hasyr. Allah tutup pembicaraan muhajirin ansar dengan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, min ba'dihim yaqulun, maka yang datang setelah para sahabat ini berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, dan janganlah engkau jadikan di qalbu kami ghil, ada dendam kesumat, ya, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau wahai Rabb kami ialah Ra'uf Rahim, Maha penyayang, Maha penyantun. Wa hadhil ayatu fiha raddun 'ala Rafidah, maka ayat ini semua adalah sanggahan, bantahan, ya, kepada Rafidah alladzina yubghiduna sahabat Rasulullah SAW biqulubihim, yang mereka membenci para sahabat Rasulullah SAW di kolbu-kolbu mereka. Wa yatakallamuna fihim bi alsinatihim, mereka membicarakan sahabat dengan lisan-lisan mereka. Wa yal'anun, mereka melaknat para sahabat. Wa yukaffiruna sahabat Rasulullah SAW, mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Wa lihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, ini di Al-Aqidah Al-Wasithiyah, min usuli ahli sunnati wal jamaah, maka di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah ialah selamatnya qalbu mereka, selamatnya lisan mereka dari membenci, mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamatu qulubihim, kenapa selamat kalbu mereka selamat? Ya, yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah bahwa kalbu mereka selamat dari keburukan terhadap sahabat, karena berdasarkan firman Allah, wala taj'al fi qulubina ghilla, ya Allah, janganlah engkau jadikan di kalbu kami ada ghil, ada dendam kepada para sahabat. Salamatu alsinatihim, kemudian selamatnya lisan mereka, ya, dari mencela sahabat, karena firman Allah Ta'ala,
Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Karena mereka malah mendoakan sahabat. Wahai Rabb kami, ampunilah kami, ya, dan ampunilah ikhwan, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa? Sahabat. Sahabat. Maka selamat lisan, selamat kalbu. Selamat lisan, justru mereka mendoakan sahabat. Selamat kalbu, tidak ada di kalbu mereka kedengkian terhadap sahabat. Fahadhil ayatu fiha salamatul qulub wa alsuni li sahabati Rasulillah SAW. Maka ayat ini, dalam ayat ini terdapat keselamatan kalbu, keselamatan lisan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Wa hadha manhajut tabi'ina lahum bi ihsan. Maka inilah manhaj para tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Amma man yujarrih, adapun orang yang mencela wa yaltamisul uyub dan mencari-cari aib-aib para sahabat, wa yushakkiku fi fadli sahabah, dan yang membuat ragu kepada orang lain keutamaan sahabat, au yukaffiruhum, atau mengkafirkan sahabat, au yal'anuhum, atau yang melaknat sahabat, fa hada mukhalifun li hadil Islam. Maka ini menyelisihi petunjuk Islam. Wa yu'adin lil dinil Islam, dan ini justru memusuhi Islam. Wa mu'adin lil dinil Islam wa mu'adin lil Rasuli sallallahu alaihi wasallam, justru memusuhi Islam, memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liannahu idza ta'ana fi sahabati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena apabila ia mencela para sahabat Rasul, ta'ana fi rasuli, berarti dia telah mencela Rasul. Wa ta'ana fil Qur'an, berarti dia telah mencela Al-Qur'an. Alladzi yusni alaihim wa yamdahuhum, yang Al-Qur'an telah memuji dan menyanjung mereka. Rasul telah memuji menyanjung mereka. Rasul melarang kita untuk mencela mereka. Tiba-tiba datang mereka yang malah mencela para sahabat. Wa qaulun Nadim rahimahullah ta'ala, dan perkataan An-Nadim rahimahullah ta'ala, wa Malik wa Tsawri summa akhuhum. Malik, Imam Tsawri, kemudian saudara mereka Abu Amr al-Auza'i, dzaka al-musabbihu. Abu Amr al-Auza'i, dialah orang yang bertasbih. Yazkurul muallifu, maka muallif Ibnu Abi Dawud menyebutkan rahimahullah ta'ala fadailal a'immah, keutamaan para imam. Wa minhum haula'il a'immah, di antara mereka para imam, Malik, wa huwa Malik bin Anas, imam Darul Hijrah, imam Darul Hijrah. Wa Tsawri, Sufyan al-Tsawri al-Auza'i, imamu ahli Syam. Wa min ba'dihim Fasyafi'i, imam setelah mereka itu Imam Syafi'i, huwa al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i Ahmad, huwa al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua imam-imam, maka wajib kita cintai. Enggak boleh kita mencela mereka, merendahkan mereka. Wajib kita meninggikan mereka. Dan boleh dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan mereka fil jannah, sebagaimana yang tadi telah ditegaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berdasarkan hadis tadi apa? Ucapan Nabi kepada para sahabat, ma asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mati, yang meninggal, yang kalian puji dia dengan kebaikan, maka dia masuk surga. Ya, wa ma asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar, dan siapa yang mati yang kalian puji dia dengan keburukan, maka dia mesti dapat neraka. Naudzubillah. Ya, kata Suyuti di Hasyiah Sunan An-Nasa'i, maka as-shawab, yang pendapat yang benar ialah ini bukan cuma untuk sahabat saja, ya, tapi ya bistiqat, ya wasab anna dzalika yahtassu bistiqat wal muttaqin. Bahwa ini khusus untuk orang-orang yang terpercaya dan orang-orang yang bertakwa, yaitu para imam. Ya, para imam. Adapun selain imam enggak boleh. Enggak boleh kita nyatakan fulan fil jannah khair jannah, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ya, imam itu mesti punya kedudukan yang lebih di kolbu kita, para imam. Ya, para imam. Imam-imam itu mesti punya kedudukan yang lebih. Ya, kalau kita berbicara agama, kita mesti punya pendapat imamnya. Kalau enggak, terlarang. Imam Ahmad menyatakan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin ya laisa laha fika imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang sebuah permasalahan agama yang Anda enggak memiliki imam di situ. Mesti ada imamnya. Enggak boleh. Kita mesti menyandarkan pendapat siapa ini? Syafi'i, Malik. Ya, semua para ulama menyatakan man salafuka bihadza. Siapa salafmu dalam hal ini?
Kemudian berkata An-Nadim, fa'ahbibhum, cintailah mereka, fa innaka tafrahu, maka Anda akan bahagia. Tuhibbus salafus salih, Anda mencintai salafus salih, wa immatal Islam, mencintai imam-imam Islam, wa inna hadza alamatul iman, maka ini adalah tanda keimanan. Kenali mereka, baca biografi mereka. Tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Baca biografi mereka. Antum tahu biografi ustaz, nggak ngerti biografi ulama, aneh. Sampai ustaz tahu antum, oh istrinya ini ustaz ini berumur berapa nih? Tahu anaknya siapa aja. Tapi ditanya siapa Auza'i, nggak tahu. Siapa Abu Yusuf sahib Al-Imam Abu Hanifah, nggak tahu. Siapa Abu Jarir At-Tabari, nggak ngerti. Siapa Tahawi, nggak tahu. Siapa Muzanni, nggak ngerti. Ya, bingung. Siapa Ali bin Madini, nggak tahu. La ilaha illallah. Tapi nama ustadz yang sekarang tahu semua. Nama ustadz tahu semua. Nama syekh tahu semua. Nama imam nggak ngerti, miskin. Yang ada ya, seperti label keimanan, ialah ini yang dikatakan oleh Ibn Abi Daud. Ya. Fa'ahbibhum fa innaka tafrahu. Cintailah mereka, maka Anda akan bahagia. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan apa? Ya, Anda mencintai salafus saleh, imam-imam Islam, fa inna hadza alamatul iman. Maka hal ini adalah tanda keimanan. Nah, kita mencintai guru-guru kita, masyayikh kita. Tapi ada yang lebih utama, porsi kecintaan yang mesti kita patrikan di kalbu kita. Mau nggak mau, mesti, yaitu kecintaan kepada para imam. Baca biografi mereka, baca bagaimana ya Imam Syafi'i, sehingga antum tahu kadar Imam Syafi'i. Gak sembarangan ngomong lagi. Jangan dibilang Imam Syafi'i itu bukan imam hadis, kurang ajar. Saya pernah sebutkan di sini sama sebagian ikhwah. Imam Ahmad menyatakan seorang itu nggak boleh beristihad sampai dia hafal sekian ratus ribu hadis. 100.000 hadis gimana Imam Ahmad? Nggak boleh. 200.000 hadis? Nggak boleh. 300.000 hadis? Nggak boleh. 400.000? Nggak boleh. 500.000? Mudah-mudahan bisa. Dan Imam Ahmad menyatakan Imam Syafi'i adalah mujtahid mutlak. Berarti pikir sendiri. Imam Ahmad berkomentar tentang hadis dan fikihnya Imam Malik. Imam Malik hadisnya sahih, fikihnya dhaif. Ra'yunya dhaif, pendapat fikihnya dhaif. Imam Abu Hanifah bagaimana? Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit hadisnya dhaif, fikih ra'yunya dhaif. Imam Syafi'i, oh kalau Imam Syafi'i hadisnya sahih, fikih ra'yunya sahih. Siapa yang ngomong tuh? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Biar antum tahu keutamaan imam. Oh, terpatri di kalbu imam. Kalau imam keliru, itu bukan imam gak ngerti. Imam itu tahu pendapat ini, tapi dia melihat mungkin ada ilah, ada celah ini dan itu. Ya. Saya sering kasih contoh. Semisal, ya, Imam Syafi'i berpendapat orang yang berwudu kemudian menyentuh istrinya, sentuhan, bukan sentuhan maknanya, ya, makna yang itu lah ya, ya, makna yang itu, ya, kata Syafi'i batal ya, berdasarkan ayat aulamastumun nisa, berdasarkan ayat atau ketika kalian menyentuh wanita. Oh, kalau ada hadis kata Aisyah, karena Rasulullah SAW, ya, idza kharaja ila masjid qabbala ba'da azwajihi wa lam yatawadda. Nabi kalau keluar ke masjid dan rumah cium sebagian istrinya dan tidak berwudu kembali. Imam Syafi'i enggak tahu dong. Lah kata Syafi'i la sahha qultu bi. Seandainya hadis ini sahih, saya pasti akan berpendapat dengannya. Berarti Imam Syafi'i tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Cuma Imam Syafi'i berpendapat hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Kata Syafi'i lau sahha fa qultu bihi. Seandainya hadis ini sahih, saya akan katakan berpendapat dengan ini. Jadi jangan antum kira Imam Syafi'i enggak tahu ada riwayat Nabi mencium istrinya, kemudian enggak wudu lagi ke masjid. Tahu. Cuman Asy-Syafi'i berpendapat hadisnya
lemah. Jangan dibilang, oh Imam Syafi'i ini berarti nggak paham ini, nggak dapat hadisnya. Karena apalagi kata Imam Syafi'i, idza ra'aitum qawli mukhalifan lima ra'aitum minal hadisi, fatribul jidara al-qawli al-mukhalif al-akhbara. Apabila kalian lihat pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang kalian riwayatkan, buang pendapatku ke tembok. Yang bertentangan dengan hadis yang kalian riwayatkan. Kalau begitu, pendapat Syafi'i buang, ini ada hadis. Kurang ajar, nggak begitu adabnya. Ya. Imam Syafi'i bukannya nggak paham, ada paham. Ya, didudukkan permasalahan secara ilmiah. Memang betul kita tidak boleh menjadikan Asy-Syafi'i sebagai tempat pengkultusan, tapi dia punya tempat di kolbu kita. Karena kata Syekh di sini, fahbibhum fa innaka tafrah. Cintailah mereka, maka Anda akan bahagia. Tak kenal maka tak sayang. Kenali Imam Syafi'i. Kenali Imam Syafi'i. Baca bukunya, manakibnya. Ya, manakib Syafi'i ada Al-Baihaqi, ada Ar-Razi, punya manakibnya. Ya. Barakallahu fikum. Lanjut sedikit. Walam yadhkur al-musannifu Abu Hanifah lianna Abu Hanifah qila innahu minat tabi'in. Nah, di sini musannif tidak menyebutkan imam mazhab yang pertama, yang paling senior, yaitu Abu Hanifah. Kenapa nih? Oh, berarti Abu Hanifah jangan. Bukan begitu. Nah, jangan nih. Bukan begitu. Kenapa? Qila karena dikatakan innahu minat tabi'in. Ada yang menyatakan dia adalah dari kalangan tabi'in. Ada yang mengatakan dia pernah melihat Anas bin Malik. Tapi ini Allah alam, apakah sahih atau tidak saya tidak tahu ya. Ada yang pernah mengatakan dia pernah melihat Anas bin Malik. Ya, li'annahu adraqa jama'atan min sahabat. Karena dia pernah menjumpai sekelompok jamaah dari kalangan sahabat. Wa sahih annahu min atba'it tabi'in. Tapi yang sahih dia adalah ya min atba'at tabi'in, dari para atba' tabi'in. Wa annahu lam yudrik as-sahabata. Dia enggak pernah berjumpa dengan sahabat. Inna madraka tabi'in, dia cuma mendapati para tabi'in. Fa huwa minal qurun as-salasah. Maka dia adalah termasuk dari ya kurun yang ketiga. Ya, atba' tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu yang berjumpa dengan tabi'in. Ya, berjumpa dengan tabi'in, mati dalam keadaan iman. Ya, mati dalam keadaan iman. Yang itu masuk khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Minal qurun al-mufaddalah rahimahullah taala, wa huwa awwalul a'immatil arba'ah. Dan beliau adalah imam 4 mazhab yang pertama al-madbu'ina fi zaman, yang diikuti ya, di zaman tersebut. Nah, selesai pembahasan. Adapun pembahasan bait ke-28, wabil qadari al-maqduri aikin fa innahu ya di'amatu irdiddin wad-dinu afyahu, itu nanti pembahasannya di pekan depan insyaallah. Ya. Cukup ya insyaallah ya. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silahkan. Terkait materi Pak ya. Bagaimana dengan kata ada apa? Jika dia murtad dari kata sahabat. Seperti Rojal bin Unfuah. Murtad kemudian masuk Islam lagi, itu ada belajar. Ya, karena salah seorang sahabat dia murtad. Ya, dia murtad kemudian balik lagi ketika Nabi wafat dia murtad. Kemudian di masa Abu Bakar dia balik lagi Islam, sahabat. Ya, dia sahabat. Kemudian ada juga mantan sahabat beriman sama Nabi. Ya, beriman sama Nabi. Kemudian di masa Umar dia murtad, mati dalam keadaan murtad, kafir.